Bab 242. Apakah meremehkan aku? Arogan. Terlalu arogan. Semua orang di lapangan menatap Mile, sial, dirinya dan yang lain belum bertindak. Pria di depan ini tidak hanya langsung menyerang saat datang, tetapi juga meminta dirinya dan yang lain memanggil orang. Sebenarnya siapa yang mencari masalah dengan siapa? Di depan Mile, meskipun pria paruh baya itu memaksa dirinya untuk tenang, keringat dingin di wajahnya terus mengalir. Dia tahu dia sangat meremehkan kekuatan Mile, karena dia itu adalah alam seribu semesta. Dan barusan, sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu sudah mengarah di antara kedua alisnya. Pada saat ini, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan akhirnya mengerti mengapa perkumpulan pelindung dunia menghabiskan begitu banyak hadiah untuk Mile, tetapi Mile masih terus hidup. Dia hendak berbicara, tetapi Mile tiba-tiba berkata, "Panggil orang." Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, aku mengaku kalah, aku bersedia segera keluar dari kerajaan Jiang, aku." "Omong kosong apaan ini?" Mile tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu datang jauh-jauh, sebelum bertarung sudah mau pergi. Apakah kamu meremehkan aku? Apakah kamu meremehkan aku?" Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedang tajam. Puff! Satu lengan pria paruh baya itu langsung terbang. Darah seperti kolam. Semua orang tercengang. Sialan, apakah dia orang gila? Banyak orang langsung mundur. Pria paruh baya di depan wajah Mile pucat saat ini, matanya penuh kengerian. Pria di depannya ini tampak sedikit tidak normal. Pada saat ini, pedang Mile diletakkan di leher pria paruh baya itu. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ayo, panggil orang dari sektemu kemari." Pria paruh baya itu menatap Mile. "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati?" Mile tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Puff! Seluruh tubuh pria paruh baya itu langsung terbelah menjadi dua, dan darahnya tercurah ke tanah. Wajah semua orang berubah dan semuanya mundur. Mile mengeluarkan syal sutra dan menyeka darah di pedang. "Menjadi orang jahat, kenapa begitu bertele-tele? Aku meremehkanmu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya, menghadapi 100 lebih orang di depannya dan meraung, "Apa lihat-lihat, bukankah kalian datang untuk membunuh aku, Mileye? Ayo bertindak." Semua orang ketakutan, ini siapa yang menindas siapa? Di hati beberapa orang, sudah ada niat untuk mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar. Alam Arhon. Orang tua itu menatap Mile, semuanya jangan tertipu olehnya. Meskipun dia hebat, dia tetap hanyalah manusia. Kita ada ratusan orang di sini, kenapa takut dia? Mile mengangguk buru-buru, benar sekali. Namun, sebagai pengingat, aku pada dasarnya dapat membunuh alam ribuan semesta dalam hitungan detik, dan alam Arhon biasa. Aku juga hampir sama bisa melakukan pembunuhan instan. Serius, tidak main-main. Jika kalian ingin membunuh aku, orang sesedikit ini masih kurang. Aku dengan tulus menyarankan kalian untuk memanggil lebih banyak orang. Jika tidak, penilaianku yang salah akan membuat kalian tidak dapat melihat matahari besok. Di depan Mile, orang tua itu berkata dengan kejam, "Mile, kamu ingin menakuti siapa? Apakah kamu pikir aku takut? Kamu." Pada saat ini, Mile menginjak kaki kanannya tiba-tiba, 10 kaki jauhnya. Puff! Kepala orang tua yang berbicara itu langsung terbang. Darah itu seperti kolam, darahnya banyak. Pembunuhan 10 kaki. Melihat orang tua itu terbunuh langsung, semua orang di lapangan kaget dan mundur. Mile menyimpan cincin penyimpanan di tangan orang tua itu,
menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada apa dengan dunia ini? Saat aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya. Mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya, menghadapi kerumunan orang di depannya. Kalian tidak memanggil orang, maka aku akan bertindak. Setelah berbicara, orangnya sudah bergegas keluar. Bilang serang langsung serang. Saat Miley bergegas keluar, ekspresi ratusan orang berubah secara dramatis, dan pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak, "Bunuh Miley, akan kaya selama 3 generasi. Bunuh." Sebelum kata-kata itu jatuh, kepala orang yang berbicara itu sudah terbang keluar. Di antara kerumunan, pedang terbang terus melintas, dan kepala orang terus-menerus terbang keluar. Melihat Miley seperti dewa pembunuh, jiwa pertarungan banyak orang langsung menghilang, berbalik dan melarikan diri. Namun, pedang terbang Miley lebih cepat dari mereka. Setelah beberapa saat, dari ratusan orang di lapangan, hanya tersisa kurang 20 orang, dan 20 orang ini tidak bertarung sama sekali, hanya melarikan diri dengan panik. Miley tidak mengejar, karena kavaleri Changlan di kota sudah mengejar. Miley berjalan ke samping dengan pedang berdarah. Di depannya terbaring seorang pria. Pada saat ini, pria itu masih berkedut dan belum sepenuhnya mati. Wajah Miley tanpa ekspresi, pedang di tangannya mendarat, dan pedang itu langsung masuk ke dalam otak pria itu, dan setelah tubuh pria itu berkedut hebat, saat berikutnya tidak ada napas lagi. Kejam. Bagi Miley, di dunia yang penuh kekacauan ini, jika tidak kejam, maka tidak akan bisa hidup lama. Terutama saat memperlakukan musuh, bersikap baik kepada musuh, berarti kejam terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar dirinya. Miley menyimpan pedangnya dan menyimpan cincin penyimpanan semua mayat di lapangan. Dengan kesadaran ilahi, dia menyapu total lebih dari 80 cincin penyimpanan. Total ada 190 juta batu spiritual kualitas super. Selain itu, di dalam cincin penyimpanan banyak barang yang berantakan. Senjata spiritual alam sejati ada belasan buah dan sisanya senjata spiritual alam eksplisit ada 30 lebih buah. Secara total, panennya tidak sedikit. Terutama, senjata spiritual alam sejati ini dapat mengurangi sebagian besar biaya Akademi Changlan, karena peralatan ini dapat digunakan oleh prajurit Tao Changlan dan siswa Akademi Changlan. Selebihnya, dijual dengan puluhan juta batu spiritual kualitas super, bukan masalah besar. Artinya, pendapatan kali ini hampir 200 juta batu spiritual kualitas super. Sebenarnya, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Tapi baginya, tidak cukup, jauh dari cukup. 200 juta batu spiritual kualitas super ini, dia tidak memberikannya kepada Janet, tetapi bersiap untuk terus menelannya untuk memulihkan menara penjara alam. Karena sekarang kekuatan tempur Akademi Changlan yang terkuat adalah dia tidak boleh tumbang. Dan menara penjara alam adalah kartu truf terkuatnya dan harus dipulihkan. Pada saat ini, kavaleri Changlan itu kembali. Di antara mereka, ada 20 lebih kavaleri dengan kepala berdarah di tangan mereka. Seorang kavaleri Changlan berbalik dan turun dari kuda, mendekati Miley, dan menyerahkan 20 cincin penyimpanan dengan kedua tangan. Miley menggelengkan kepalanya, bagi kepada saudara-saudara. Setelah berbicara, dia mengambil pedang dan berbalik ke arah kota. Saat tiba di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Bersihkan mayat-mayat ini. Dan juga, lanjutkan perintah, semua Akademi Changlan masuk dalam keadaan peringatan darurat, bilang saja aku terluka parah dan sedang memulihkan diri." Suara itu jatuh. Orangnya sudah memasuki kota. Di luar kota, 100 kavaleri Changlan memberi hormat yang dalam kepada Miley, lalu berbalik dan pergi.
Di dalam ruangan, Mile duduk bersila di tanah dan terus menelan. Setelah sekian lama, penyimpanan cincin itu sudah kosong. Mile tidak berbicara untuk waktu yang lama. 900 juta batu spiritual kualitas super. Menara penjara alam kini telah menelan 900 juta batu spiritual kualitas super, namun tetap saja tidak ada pergerakan sama sekali. Lubang tanpa dasar. Benar-benar sebuah jurang maut. Mile sedikit ragu-ragu. Ragu-ragu apakah akan terus membiarkan menara ini melahap. Karena jika menara ini harus menelan 10 miliar batu spiritual kualitas super untuk pulih, dirinya harus pergi untuk mencari begitu banyak batu spiritual kualitas super. Rampok pun tidak dapat. Apakah benar-benar ingin menyerah? Mile sedikit linglung, karena jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan menyeret dirinya ke bawah secara tiba-tiba. Pada saat ini, menara penjara alam di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mile tertegun, kemudian dengan cepat merasakan menara penjara alam di dalam tubuh, tetapi menara penjara alam masih tidak bergerak. Tapi dia yakin menara penjara alam baru saja bergerak. Tampaknya, ini bisa menjadi petunjuk. Di dalam kamar, setelah lama terdiam, Mile akhirnya memutuskan ingin mencoba lagi, dan tidak mau menyerah begitu saja. Karena 900 juta batu spiritual kualitas super telah dihabiskan, dan keberadaan menara penjara alam setara dengan sarana tambahan perlindungan diri. Tapi masalahnya, dia tidak punya batu spiritual kualitas super sekarang. Miskin. Mile menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia baru saja mendapatkan 200 juta batu spiritual kualitas super, dan kemudian hilang dalam sekejap mata. Kecepatan menghabiskan uang ini, dia sendiri merasa sedikit takut. Selain itu, setelah menghabiskan 200 juta ini, seperti batu yang tenggelam ke laut, hanya ada sedikit percikan air yang muncul, dan kemudian tidak lagi tersisa. Meskipun menara penjara alam memberinya sedikit reaksi, tapi dia masih sedikit bingung karena berapa banyak batu spiritual kualitas super yang dibutuhkan, dia masih tidak tahu. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang lelaki tua masuk. Marson. Mile menarik kembali pikirannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketuk pintu, harusnya tidak sulit, kan?" Marson mencibir, "Untuk mengingatkanmu, 3 kelompok prajurit bayaran terbaik dari benua Dewa Dataran Tengah telah tiba dan bergabung bersama. Tujuan mereka adalah kamu." Mile bertanya, apakah ada alam Archon sejati? Baginya sekarang, hanya master seperti alam Archon sejati yang bisa menjadi ancaman fatal baginya. Tentu saja, jika itu adalah master alam ribuan semesta sejati setingkat Wina, itu juga bisa menjadi ancaman besar baginya. Marson berkata dengan suara rendah, "Bagaimana menurutmu?" Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengalahkannya, harus lari." Marson sedikit kesal, "Bagaimanapun juga, kamu adalah kultivator pedang, kenapa begitu pengecut?" Mile merentangkan tangannya, "Alam Archon sejati. Aku tidak bisa mengalahkannya." Marson menatap Mile, "Jangan khawatir, master seperti alam Archon sejati, jika mereka menyerang, kami akan menanganinya. Namun, sisanya bergantung padamu." Mile mengangguk, "Kalau begitu, tidak ada masalah." Marson berkata dengan dingin, "Tidak masalah. Kamu sebaiknya tidak meremehkan musuh. Ketiga kelompok prajurit bayaran itu bukan orang biasa, terutama kelompok tentara bayaran Yellow Spring peringkat pertama. Orang-orang ini sangat misterius, bahkan kami pun tidak dapat mengetahui asal-usul sebenarnya dari beberapa anggota mereka. Dari segi kekuatan, bos mereka adalah peringkat ketiga di peringkat Genius Super." Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan,
Satu hal lagi, meskipun beberapa orang tidak masuk dalam peringkat jenius super, bukan berarti mereka tidak kuat, hanya karena mereka tidak masuk dalam daftar. Sama seperti kamu sendiri, meskipun kamu tidak dalam daftar, tidak ada yang berani mengatakan kamu tidak bisa. Mengerti? Miley sedikit mengangguk. Aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan musuh. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sesaat, dan kemudian berkata, ada satu hal. Aku membutuhkan beberapa peralatan, pil obat, dan teknik seni bela diri semacamnya. Marson menatap Miley, dan Miley menghela nafas berat. Hei, aku tahu, kalian pikir aku serakah, tapi kalian pikir sendiri, bisakah aku melawan seluruh benua dewa dataran tengah sendirian? Jika tidak melatih beberapa orang, bagaimana bisa melawan mereka? Mereka akan membuatku terbunuh. Kalau tidak, kamu dapat mengirim seseorang untuk ikut denganku. Aku, Miley, bersedia menjadi kuda barisan depan. Aku. Bicara sampai di sini, dia berkata dengan serius, jika kamu benar-benar merasa dilema, tidak apa-apa. Aku akan meninggalkan Kingsu bersama murid-murid Akademi Changlan. Tetapi jika benar-benar tidak, aku akan menyerah. Lagi pula, saat ini aku dan perkumpulan pelindung dunia belum sampai tahap tidak berhenti sebelum mati. Marson menatap Miley untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berbalik pergi, dan saat dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berkata, aku akan memberimu jawaban besok. Setelah berbicara, orang itu menghilang. Bersambung.